Presiden Jokowi digugat oleh Bambang Trimulyono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Oktober. Klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Tidak tanggung-tanggung, pihak tergugat ada 4, yaitu Presiden Jokowi sebagai tergugat pertama, Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat tergugat keempat, dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi sebagai tergugat keempat. Ijazah yang digugat adalah ijazah SD, SMP, dan SMA Presiden Jokowi. Siapa sebenarnya Bambang Trimulyono ini? BTM lahir di Blora pada tanggal 4 Mei 1971. Ia mengenyam pendidikan di SD Negeri Sukarejo, SMP Negeri 2 Blora, dan SMA Negeri 1 Blora. Setelah tamat SMA, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Jenderal Sudirman dan mengambil jurusan pertanian. Tetapi sayang, ia keluar dari kampus ini tanpa sempat meraih kelulusan. Perhatian khusus BTM terhadap Presiden Jokowi sebenarnya telah memiliki sejarah panjang. Sebelumnya, BTM juga telah menuliskan hasil kajiannya tentang Presiden Jokowi dalam sebuah buku yang berjudul Jokowi Undercover. Tapi sayang, buku ini tidak didasari oleh logika intelektual yang mumpuni, sehingga fakta-fakta yang dituliskan di buku ini tidak benar. Menurut Kapolri pada masa itu, Jenderal Tito Karnavian, buat buku itu, apalagi buku mengenai fakta, tidak cukup dengan hanya membuat seperti buku fiktif, buku novel yang karangan-karangan fiksi, harus dengan data. Ini data pendukung nggak ada sama sekali. Makanya kita berani menetapkan bahwa itu adalah bohong. Kita akan dalami siapa yang menggerakkan, siapa yang mengajari dia. Karena kalau lihat kemampuan itu, kemampuan menulisannya berantakan. Ya, tidak mengikuti sistematika pelajaran-pelajaran orang-orang yang terdidik, yang sarjana, kelas skripsi saja tidak. Nah, oleh karena itu, kita akan melihat siapa di belakang dia. Di belakang dia kita akan usut, tolong catat itu. Di buku ini, BTM menyebutkan Jokowi telah memalsukan data sejak mengajukan diri sebagai calon presiden tahun 2014 lalu. Penerbitan buku Jokowi Undercover menyebabkan BTM divonis hukuman penjara selama 3 tahun dan bebas bersyarat pada 1 Juli 2019. Sehingga bisa kita lihat bahwa tuntutan ini sepertinya adalah kelanjutan dari buku Jokowi Undercover. Kenapa ya kira-kira BTM ini sepertinya tidak kapok-kapok? Ada apa? Selanjutnya, mari kita telusuri apakah benar ijazah Presiden Jokowi palsu. Ijazah Pak Jokowi itu tidak palsu. Tidak palsu, ya, oke. ya. Kalau ada yang bilang palsu itu salah besar, ya. Karena kami betul-betul mempunyai data Bapak Joko Widodo waktu duduk di SD Negeri Tirtoyoso, nomor 111 Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Bahwa Pak Jokowi itu lulusan dari sini. Jadi kalau itu dikatakan palsu, karena beliau itu terbukti menurut catatan sekolah, beliau terbukti sebagai siswa pada tahun 1974 sampai dengan lulus tahun 1976. Ya, 1976. Ini artinya dari catatan tersebut, kemudian dari penelusuran teman-teman yang cerita ke saya, karena memang saya bukan saksi sejarah saat itu dasarnya dari informasi tersebut. Ya, saya meyakini bahwa Bapak Jokowi adalah memang benar-benar siswa SMP Negeri 1 Surakarta. Dan ini ada salinan ijazahnya, Pak ya? Salinan ijazah misalnya, ini ijazah ini dikeluarkan pada tanggal 30 November 1976 dengan nomor induk 1098 ya. Bernama Joko Widodo. Ini ya.
Nomor induk beliau adalah 60229. Oke. Tertulis nama, identitas siswa, nama orang tua, alamat dan sebagainya, sampai pada kapan dia masuk ke sekolah ini, yakni tanggal 3 Januari tahun 1977. Iya. Ini masuk awal. Kalau SMA tuh tapi disebutnya angkatan bukan masuk ya Pak, angkatan lulus biasanya Pak ya. Iya, Jadi Pak iya. Joko itu disebutnya Masuk. angkatan. Ini masuk. Oh, angkatan masuk ini ya. Masuk. 77 ya Pak ya. Iya. Karena beliau lulus tahun 1990 berdasarkan fotokopi ijazah yang kami simpan di sekolah kami. Oke. Kenapa? Setiap siswa yang lulus itu harus meninggalkan satu fotokopi ijazah sebelum ijazah itu serah terimakan kepada yang bersangkutan. Jadi salinan ini adalah salinan ijazah asli yang dipegang langsung oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi, ya. Oke. Di sini juga tertulis bahwa namanya tetap Joko Widodo, ijazahnya sama persis, nomor induknya juga 60229 sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian nama orang tuanya juga cocok, namanya Noto Miharjo. Nah, semuanya sesuai dengan buku induk yang ada. Oke. Kemudian ini dikeluarkan 30 April tahun 1990 oleh kepala sekolah saat itu. Pertimbangkan beredarnya isu atau informasi yang terjadi di media, baik media cetak, elektronik, media sosial, berkenaan dengan adanya tuduhan oleh seseorang yang mempertanyakan ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo, maka kami, Universitas Gadjah Mada, di mana Bapak Joko Widodo pernah menempuh pendidikan, perlu menyampaikan beberapa hal tersebut. Yang pertama, Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dengan demikian disampaikan informasi dan penjelasan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan-pernyataan dari pihak sekolah, baik itu SD, SMP, SMA, dan bahkan Universitas Gadjah Mada yang sudah bersuara, sudah jelas sekali. Lantas, mengapa BTM sampai melaporkan ijazah palsu? Tidakkah ia melakukan penelusuran ke lembaga pendidikan yang pernah Presiden Jokowi duduki? Sebelum Presiden Jokowi melalui kontestasi dari tingkatan Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan bahkan Presiden, seluruh ijazah tersebut bukankah sudah dilegalisir oleh pihak sekolah? Apakah ia tidak mengetahui tahapan ini? Bukankah tuntutan BTN yang menyatakan pemalsuan data sedang mengajukan diri sebagai calon presiden pada tahun 2014 adalah bentuk penghinaan terhadap kredibilitas KPU daerah Solo yang telah juga memverifikasi keaslian ijazah ini pada masa pemilihan wali kota Solo, dan juga kredibilitas KPU Provinsi DKI Jakarta yang juga telah memverifikasi ijazah Presiden Jokowi pada saat pemilihan gubernur di DKI Jakarta. Tetapi ada hal yang sangat menarik. Peristiwa yang terjadi setelah isu ijazah palsu Presiden Jokowi beredar. Anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, juga bereaksi terhadap tuntutan ini. Ia dengan gaya yang cool kembali mengingatkan bahwa kasus seperti ini selalu terjadi dan tidak pernah berhenti menerpa Presiden Jokowi. Saya ingin daftar wali kota, gubernur, orang nganggo ijazah terus nganggo godong pisau. Pendaftaran presiden dan lain-lain menghapus ya.
Sementara anak yang lain, Kaisang, melemparkan candaan melalui akun Twitter mereka tentang ijazah. Presiden Jokowi santai saja. Ia bahkan tidak bereaksi apapun, seolah-olah menunjukkan bahwa kelas BTM ini tidak sekelas dengan beliau. Bahwa tuntutan ini hanya tuntutan yang tidak perlu ditanggapi dengan serius. Tetapi bukan Presiden Jokowi namanya kalau tidak mengirimkan sinyal-sinyal menghantam para pengganggunya dengan cara yang sangat elegan. Di tengah isu tuntutan ijazah palsu ini, ia membuat reunian bersama teman-teman mahasiswa di UGM pada waktu ia kuliah. Teman-temannya semua menjelaskan bagaimana Presiden Jokowi ketika masa kuliah. Bahkan mereka membawa fotokopi ijazah mereka dan dipertontonkan di dalam pertemuan tersebut. SMP 40 sampai Itu program pemerintah, namanya seperti SMPP ya, kayak dulu SMK sebelumnya apa SMK Semeya kan dari SMK kalau di SMA justru kalau teman saya kan kelas 3, kelas 2, kelas 1 semua, karena saya itu dulu juara umum, nggak sombong. Ini yang wisuda loh, kan asli loh Pak, masih ada 85-nya. Oh iya, Tahunnya Pak. Pak Munu ya. Zaman itu masih Nah, ada. saya nggak kelihatan, udah pakai kacamata di belakang. Saya kan aslinya itu seperti ini, sama kita, sama semua gitu. Iya. Ijazah kita itu ya begini. Bukan beda tulisannya. Dekannya siapa, rektornya siapa itu sama. Kalau cuma soal tulisan itu kan selera. Mau nyeni atau nggak nyeni itu kan yang penting itu tanda kelulusannya itu sah gitu. Sederhana sekali ya. Seperti itu. Sama ini. Jadi saya juga bawa. Nah, ini tadi Om Herwan di foto ini di aslinya kan sama Aslinya tulisannya. iya, sama. Kan sama. Jadi Dekannya Prof. Sunardi waktu itu. Profesor Sunardi ini. Rektor Prof. Mari kita refleksikan, apa sih sisi positif dari tuntutan yang dilakukan oleh BTM? Kita perlu mengucapkan terima kasih kepada BTM, karena dengan demikian kita menjadi tahu siapa sebenarnya Presiden Jokowi, seperti apa profil beliau di mata sahabat-sahabatnya. Ternyata Presiden Jokowi adalah profil yang sangat dicintai oleh rekan-rekan semasa sekolahnya dulu. Lihat bagaimana mereka turun gunung untuk membela seorang Presiden Jokowi, dan semua teman-temannya mengatakan bahwa ia adalah profil yang pintar, pendiam, santun, dan sangat sopan. Karena peristiwa ini, kita bisa lebih mengenal presiden kecintaan kita ini. Sehingga jelas ada yang aneh pada gugatan ini. Pertanyaan besarnya adalah, apa motif BTM ini? Apa tujuannya? Mengapa gugatannya itu dilakukan justru di akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi? Pembunuhan karakter agar Presiden Jokowi jelek namanya di akhir masa periodenya. Bisa saja ini motifnya, walaupun kemungkinan berhasil sangat kecil. Ya, kita tahu Presiden Jokowi saat ini sedang dinanti-nantikan oleh semua pihak. Ia memilih siapa untuk menjadi calon presiden di 2024 nanti. Artinya, ketika Presiden Jokowi menunjukkan tendensi kepada salah seorang calon, peluang calon tersebut menang akan sangat tinggi. Maka sangat masuk akal jika ada pihak-pihak yang berusaha menjelekkan Presiden Jokowi. Lagi-lagi, ini persoalan isu politik yang sudah menghangat di tahun-tahun politik menuju tahun 2024. Lalu, apakah ada motif yang lain selain motif politik? Motif ekonomi mungkin? Jika ini motifnya, siapa yang membayar? Mengapa?
Dan berapa sih bayarannya? Sehingga ia rela mengorbankan kebebasannya karena sekarang ia sudah ditangkap. Ini konsekuensi dari perbuatan yang ia lakukan. Mari kita lihat ke arah mana kasus ijazah palsu ini akan bergulir. Karena sidang yang dijadwalkan pada tanggal 18 Oktober 2022 akan ditunda ke tanggal 31 Oktober tahun 2022. Maka kita tunggu apa yang terjadi dan bagaimana ending dari kasus ijazah palsu ini.